minum ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih sudah datang. Perkenalkan, nama saya Hidayah Rinda Luciani. Di sini saya bertugas pada siang hari ini ya Bu ya. Baik, Ibu karena ini baru periksa pertama di sini di tempat kami, maka saya akan melakukan pengkajian dari awal nanti hingga akhir, dari pengkajian data sampai ke pemeriksaan fisik lengkap ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia Bu. Baik, nanti untuk kontak waktunya sekitar 30 sampai 60 menit ya Bu ya. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan Ibu sebelumnya? Enggak ada. Tidak ada. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan melakukan pengkajian data. Ini bersifat rahasia ya Bu ya, untuk data yang kami peroleh ini untuk melengkapi identitas Ibu dan suami. Nanti tolong dijawab. Kemudian apabila ada yang pertanyaan yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Ya. Baik, kita mulai ya Bu ya dari identitas Ibu dan suami. Baik, Ibu dengan Ibu siapa? Bu Mawar. Ibu Mawar ya. Usianya berapa Ibu? 25 tahun. 25 tahun. Agamanya Kristen. baik. Suku bangsanya Bu? Jawa, Indonesia. Baik. Selanjutnya Ibu pendidikan terakhirnya SMA. pekerjaan sehari-hari Bu? Di rumah tangga biasa. Alamatnya Bu? Desa Girikarto, Anggang, Gunung Kidul, DI Yogyakarta. Baik. Saya minta nomor teleponnya ya Bu ya. 081253243552. Selanjutnya identitas suami ya Bu ya. Bapak dengan Bapak siapa? Bayu, Bapak Bayu, usianya 28 tahun. 8 tahun. Agamanya Kristen juga. sama. Suku bangsanya Bu? Jawa, Sama. Indonesia. Untuk pendidikan terakhir S1. pekerjaan sehari-harinya Bu? Karyawan swasta. Alamatnya sama. Sama-sama. Nomor teleponnya Ibu? 0813434632. Baik, untuk identitasnya sudah ya. Ada yang bisa kami bantu untuk kunjungan Ibu hari ini? Ya, mau memeriksa kehamilan. Baik, bisa kehamilan ya Bu ya. Berapa minggu Ibu? 35 minggu. 35 minggu ya. Ya. Baik, nanti selanjutnya saya kasih dulu ya. Kemudian ada keluhan nggak Bu kami? Ya, ada keluhannya susah tidur sama sering buang air kecil. Susah tidur ya Bu ya. Baik, selanjutnya saya akan tanyakan terkait riwayat menstruasi ya Bu ya. Untuk melengkapi kita. Ibu pertama kali menstruasi usia berapa menariknya? 12 tahun. 12 tahun. Siklusnya berapa hari Bu? 28 hari. Teratur tidak Bu? Teratur. Teratur ya. Kalau haid lamanya berapa hari? 4 hari. 4 hari ya. Banyaknya satu hari bisa ganti kembali berapa kali? 2-3 kali. Sifatnya gimana? Encer sama berwarna merah. Ada keluhan selama haid? Ya, ada sering nyeri, merasakan nyeri. Nyeri saja ya. Baik, selanjutnya hari pertama haid terakhirnya. Jadi untuk haid terakhir tanggal berapa di hari pertamanya? Tanggal 17 Mei 2021. 12 Mei 2021 ya. Saya hitung untuk umur kehamilannya karena itu hati-hatinya 17 Mei 2021. Jadi ini usia 35 minggu ya Bu ya. Iya. Pas. Dan untuk saya hitung hari perkiraan lahirnya tanggal 22 Februari 2022. Ya. Baik. Selanjutnya terkait riwayat perkawinan. Ibu menikah usia berapa? 24 tahun. Ya. Pernikahan sudah berapa tahun Ibu? 1 tahun 1 bulan. Sudah berapa bulan ya? Iya. Ini status pernikahannya Resmi sah. Ibu dan suami ini pernikahan keberapa? Pertama. Pertama Iya. ya. Baik. Selanjutnya
Ini ibu kehamilan yang keberapa? Pertama gitu. Apakah sebelumnya ada riwayat keguguran? Enggak. Ada ya bu ya. Jadi ini anak pertama ya. Iya. Baik, selanjutnya di kehamilan ini saya tanya di keluhannya dari tiap trimester. Di trimester pertama ibu ada keluhan apa? Mual-mual. Ya. Yang trimester 2 sakit pinggang. ya. Kemudian yang di trimester 3 itu apa? Susah tidur sama sering buang air kecil. Oh itu ya bu ya. Selanjutnya untuk gerakan seninya gimana ibu merasakan gerakan seninya? 10 kali lebih. Baik, ibu selanjutnya untuk riwayat imunisasi TT ibu sudah berapa kali mendapat imunisasi TT? 3 kali. 3 kali ya bu ya. Itu kapan ibu yang pertama? Yang pertama sebelum nikah di bulan Desember. Yang kedua setelah nikah sebulan di bulan Januari. Kemudian 8 minggu kehamilan. untuk selanjutnya untuk riwayat periksa kehamilan AMC itu sudah berapa kali? 7 kali. Kali Ya. Itu di TM1, TM2, TM3 nya berapa kali? Semester 1 2 kali, semester 2 2 kali, semester 3 3 kali. Udah AMC terpadu ya bu ya? Udah. Itu selanjutnya untuk konsumsi vitamin C itu gimana bu? Diminum Minum setiap hari? susu 1-2 kali sehari. Itu diminum rutin nggak bu? FE dan tablet dan vitaminnya? Rutin tiap hari. Sudah tahu cara minum yang baik ya bu ya? Selanjutnya untuk riwayat kesehatan, yang pertama dari ibu dan suami, apakah ada riwayat penyakit sebelumnya menular, menurun, menahun seperti hipertensi, DM, HIV, TBC, asma? Ada tidak? Tidak ada. Kalau dari keluarga ibu? Tidak ada juga. Oh, kalau untuk riwayat keturunan kembar? Tidak ada juga. Ada ya. Kemudian apakah ada riwayat penggunaan kontrasepsi? Tidak. Tidak ya bu ya. Baik, selanjutnya untuk pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari, untuk pola nutrisi ibu makan sehari berapa kali? 3 kali. Porsinya Sedang. apa aja bu yang dikonsumsi? Nasi, sayur, lauk, buah-buahan. Oh iya. Minumnya bu bagaimana? Minum air putih 2 liter lebih sehari. Oh iya. Untuk minum air susu ibu hamilnya? 1-2 gelas setiap hari. Untuk eliminasi ya bu, selanjutnya BAP berapa kali sehari? 1 kali di pagi hari. Kalau BAK? Sering 5 kali lebih sehari. Ya keluhan tadi ya, sering buang air kecil tadi ya. Ya. Kemudian untuk istirahat ibu jam berapa jam? 1 jam. Tidur malam 8 jam. ada suka tidur juga ya bu ya. Kemudian mohon maaf, ini saya perlu saya tanyakan juga untuk pola seksualitas hubungan sama istri dalam 1 minggu berapa kali? 2 kali dalam Kemudian aktivitas sehari-hari ya bekerja masak sebagai di rumah rumah ya. Untuk personal hygiene-nya mandinya berapa kali sehari? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Kemudian gosok gigi 3 kali. kalau keramas itu 3 kali dalam seminggu. 3 kali Ya. ya. Jadi pakai dalam 1 hari. 2-3 kali dan 5 kali. Untuk selanjutnya lewat psikososial, spiritual dan kultural. Ini kan ibu udah hamil anak pertama ya bu. Ya. Bagaimana tanggapan dari keluarga? Keluarga bersyukur, senang, mengharapkan cucu pertama. Jadi ini kehamilan yang direncanakan ya bu. Iya. Untuk dukungan dari keluarga dan suami bagaimana? Mereka sangat mendukung. Ya bu ya. Kemudian apakah ibu ada kekhawatiran selama kehamilan ini? Tidak ada. Tidak ada ya bu ya. Kemudian untuk aktivitas kejadiannya bagaimana ibu? Lancar. Kemudian adakah kepercayaan budaya yang berpengaruh pada kehamilan ini? Tidak ada. Tidak ada ya bu ya. Kemudian adakah kebiasaan yang mengganggu kesehatan baik ibu
merokok, kemudian minum minuman beralkohol, minum jamu racikan, ada tidak ibu? Tidak ada. Tidak ada ya. Ada hewan peliharaan di rumah? Tidak ada juga. Untuk keadaan lingkungan bagaimana ibu? Sehat, bersih, baik-baik. Ya. Untuk lingkungan sekitar? Ya, baik juga. Ya. Kemudian terkait dengan perencanaan persalinan, ibu merencanakan persalinannya nanti melalui apa? Persalinan apa? Persalinan normal. Normal Ya. ya. Di mana rencananya ibu? Puskesmas. Untuk pendamping, kemudian tabungan untuk bersalin, kemudian donor darah juga nanti diperlukan seperti itu sudah dipersiapkan belum ibu? Sudah Ya bu ya, mulai dipersiapkan ya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Nanti selanjutnya kita akan pemeriksaan dulu dan di pemeriksaan lainnya ya. Ya. Baik, ibu silahkan. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan dari pemeriksaan fisik dari keadaan umum, kemudian pengukuran tanda-tanda vital dan pengukuran antropometri. Sebelumnya yaitu mencuci tangan 6 langkah atau menggunakan hand sanitizer. Yang pertama yaitu melakukan timbang berat badan dan pengukuran tinggi badan. Silakan ibu ditimbang terlebih dahulu ya. Baik, ibu 56 kilo ya. Ibu sebelum hamil berapa kilo? 44. Baik, bagus ya bu ya. Selanjutnya diukur tinggi badannya bu. Diri ya bu ya, lurus ke belakang. Pandangannya lurus ya bu ya. Baik, ibu 155 ya bu ya. Silakan ibu, saya periksa untuk tekanan darahnya. Setelah dilakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, kemudian mengukur lela ibu dari tangan yang tidak dominan. Ini tidak detail kan? Tidak ada. Kemudian mengambil bentuknya. Untuk lelanya normal ya bu ya, 25 cm. Melakukan pengukuran tanda-tanda vital. Baik, ibu diukur suhunya terlebih dahulu ya bu ya. Yang sebelah sini mohon maaf ya bu ya. Silakan bu ini saya ukur untuk tekanan darahnya ya bu ya. Kaki menapa, kemudian lurus diukur situ sekarang ya bu ya. Relax saja ya bu. Baik, ibu tekanan darahnya normal ya bu ya, 120/80. Kemudian mohon maaf suhunya saya ambil normal ya bu ya, 36,5 derajat Celcius. Kemudian melakukan penghitungan nadi dan respirasi menggunakan gel. Sekaligus menghitung respirasi ibu. Baik, untuk nadinya normal ya bu ya, 78 kali dan untuk respirasinya 19 kali. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan fisik dan itu. Selanjutnya ibu kami akan periksa, nanti ibu berbaring di tempat tidur ya bu ya. Sebelumnya ibu silakan kosongkan kandung ibu di kamar mandi ya. Kemudian kami memberikan tempat untuk sampel urin ibu dan menjelaskan untuk mengambil urin tengah untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Silakan ibu di bawah. Kemudian selanjutnya yaitu sebelum melakukan pemeriksaan fisik yaitu memastikan ibu sudah mengosongkan kandung kencingnya, ibu sudah buang air kecil di kamar mandi. Kemudian selanjutnya sambil melakukan cuci tangan 6 langkah, kemudian menggunakan handscoon. Kemudian yaitu membantu ibu naik ke tempat tidur, kemudian menjaga privasi ibu dengan langsung menutup menggunakan selimut, kemudian menutup gorden di ruang pemeriksaan. Selanjutnya untuk peralatan diletakkan di sebelah kanan pemeriksa agar memudahkan mengambil alat-alat yang digunakan, dan alat sudah disusun secara ergonomis.
Untuk pemeriksaan ini dilakukan dari pemeriksaan head to toe dari atas sampai ke bawah. Yang pertama yaitu pemeriksaan pada wajah. Maaf ya Bu ya, saya periksa dulu. Untuk wajahnya yang diperiksa yaitu adalah kesimetrisannya, kemudian dilihat apakah ada pembengkakan udim pada muka, kemudian pertama diinspeksi juga apakah ada kloasma di wajah atau ada pembengkakan di bagian wajah ini dilihat. Kemudian selanjutnya yaitu memeriksa bagian mata. Maaf ya Bu ya, kemudian diperiksa bagian matanya, dilihat konjungtivannya berwarna merah atau tidak, kemudian skleranya ipterik atau tidak, yang bisa mengindikasikan terjadinya anemia. Kemudian yaitu selanjutnya hidung diperiksa, hidung kemudian dilihat apakah ada polip, kemudian ataukah ada secret pengeluaran yang abnormal. Saya periksa hidungnya ya Bu ya, maaf ya Bu ya. Kemudian selanjutnya memeriksa mulut, bibir, mulut, gigi, dan gusi. Dilihat bibirnya apakah ada bibir pecah-pecah atau kering, kemudian apakah di giginya terdapat karies atau di gusinya ada pembengkakan dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu memeriksa dada dan payudara. Ibu bisa diperiksa sambil posisi berdiri ataupun posisi berbaring. Kemudian jika posisi berbaring, ibu diposisikan tangannya diangkat yang satu, kemudian dilihat, dipalpasi. Yang pertama yaitu diinspeksi dulu, dilihat kesimetrisan dari payudara ibu. Saya bantu buka pakaiannya ya Bu ya untuk melihat pemeriksaan payudara. Dibuka, kemudian dilihat apakah simetris atau tidak, kemudian apakah terdapat pembengkakan atau tidak, kemudian dilakukan palpasi pada daerah payudara ibu, apakah ditemukan benjolan abnormal, dan dilihat untuk pengeluaran ASI pada puting, dan dilihat juga puting susunya apakah menonjol atau tenggelam. Kemudian selanjutnya yaitu di bagian abdomen ibu, yaitu yang pertama dengan melakukan inspeksi apakah terdapat stray gravidarum atau linea nigra ibu. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan palpasi Leopard. Palpasi Leopard yang pertama yaitu menentukan TFU ibu. Kemudian melakukan pengukuran TFU, diukur apakah pembesarannya sesuai dengan usia kehamilan. Baik ibu, untuk usia 35 minggu sudah sesuai ya Bu ya. 30 cm untuk TFU nya sudah sesuai. Kemudian melakukan palpasi Leopard 2 yaitu meraba bagian kanan dan kiri ibu, kemudian satu persatu, kemudian meraba bagian kanan dan juga kiri. Ini di bagian kanan teraba keras ya Bu ya, memanjang seperti papan yang mengindikasikan bahwa ini adalah punggung bayi. Kemudian diperiksa yang bagian sini yaitu terdapat bagian-bagian kecil yang merupakan ekstremitas bayi. Kemudian melakukan Leopard 3, palpasi Leopard 3 yaitu menentukan bagian terendah janin. Ditentukan bagian terendah tadi yang untuk Leopard 1 teraba, selain menentukan TFU juga melihat yang bagian atas tadi teraba bulat namun tidak melenting, artinya pantat atau bokong. Kemudian ini yang bagian bawah teraba bulat dan melenting ya Bu ya, yang berarti ini merupakan kepala. Kemudian melakukan Leopard 4, melihat seberapa jauh kepala sudah masuk panggul atau belum. Kemudian diraba konvergen ataukah divergen. Ini sudah mulai masuk panggul ya Bu ya, berarti
divergen. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan DJJ, bisa menggunakan linek ataupun menggunakan Doppler. Di DJJ, saya DJJ dulu ya Bu ya, dilihat denyut jantung janinnya, dilihat menggunakan Doppler ataupun linek, dan didapatkan hasil DJJ-nya 125 kali per menit ya Bu ya, normal. Untuk DJJ normal 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian mengukur juga bisa mengukur TBC menggunakan TFU yang sudah didapatkan. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada daerah genitalia dan anus. Mohon maaf ya Bu ya, dibuka, saya bantu buka untuk bagian dalam bawahnya. Kemudian memposisikan ibu posisi dorsal recumbens. Kemudian bila perlu melakukan vulva hygiene. Jika tidak, cukup melakukan inspeksi dan dilihat terkait genitalia eksterna, dilihat apakah terdapat tanda-tanda infeksi ataukah terdapat pembesaran atau ada benjolan abnormal di sekitar area genitalia eksterna. Kemudian selanjutnya melakukan pemeriksaan pada ekstremitas atas dan bawah ibu dengan mengamati apakah terjadi pembekakan atau ada udem, ada varises. Kemudian juga dilihat untuk refleks patelanya, dilihat pada tangan dan kaki. Untuk pemeriksaannya tidak terdapat pembengkakan ya Bu ya, alhamdulillah normal. Setelah selesai melakukan pemeriksaan fisik itu, kemudian merapikan ibu dan membantu ibu turun dari tempat tidurnya. Saya bantu ya Bu ya. Kemudian membantu ibu. Kemudian selanjutnya yaitu melepas sarung tangan dan membuang sampah dan membereskan alat-alat yang sudah digunakan. Kemudian membuang sampah sesuai dengan tempatnya, infeksius dan non infeksius. Kemudian alat yang sudah digunakan direndam dalam larutan klorin, dan kemudian dilanjutkan mencuci tangan 6 langkah kembali. Dibuang ke tempat sampah. Kemudian bisa dilanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan Hb dan juga pemeriksaan protein. Selanjutnya yaitu dilakukan pemeriksaan urin untuk melihat adanya kandungan protein dan glukosa. Yang pertama yaitu ketika sudah menyiapkan urin dari ibu hamil yang akan diperiksa, kemudian menyiapkan stik, lalu mencelupkan stik yang akan digunakan 50 detik di dalam urin. Untuk urin ini kemasannya harus yang bentuk panjang sehingga semua permukaannya dapat masuk ke dalamnya. Ditunggu sampai 50 detik. Kemudian setelah itu dibandingkan dengan indikator. Apabila terdapat perubahan warna, maka dapat mengindikasikan adanya kandungan protein dan glukosa di dalam urin. Disesuaikan gambarnya sesuai dengan yang tertera di tabel yang disediakan di sini, warna yang sudah tersedia di sini. Untuk hasilnya semua dalam batas normal, dalam urin ibu tidak terdapat kandungan protein dan glukosanya. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan Hb pada ibu hamil. Sebelumnya cuci tangan 6 langkah atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian menggunakan handscoon. Kemudian diusapkan dengan alkohol swab di lokasi yang akan dilakukan penusukan. Kemudian ditusuk. Kemudian
diusap, kemudian dikeluarkan lagi, kemudian darah yang akan diperiksa diambil, kemudian ditutup lagi. Silakan dipegang ya Bu ya. Kemudian kita lihat hasilnya. HB-nya 12 ya Bu ya, normal, tidak anemia. Baik Ibu, ini Ibu Mawar dan Bapak Bayu. Terus kami sampaikan bahwa tadi sudah dilakukan dari awal pengkajian data, pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan penunjuk sudah dilakukan. Ibu Mawar ini usia kehamilan sudah 35 minggu dan keadaan kehamilannya ini normal ya Bu ya. Kondisi ibu dan janinnya juga dalam tahap normal dan baik. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan beberapa informasi terkait yang pertama ketidaknyamanan pada kehamilan seperti yang Ibu sampaikan tadi, agar supaya nanti kita bisa mencari penyelesaiannya atau cara mengatasinya. Tadi Ibu mengeluhkan sering buang air kecil dan susah tidur ya Bu ya. Jadi memang ini merupakan salah satu ketidaknyamanan kehamilan di trimester 3. Ada banyak sebenarnya Bu untuk ketidaknyamanan kehamilan di trimester 3 ini, dan salah satunya adalah sering buang air kecil dan tidak susah tidur. Kemudian ada juga seperti nyeri selang tangan, kemudian nyeri pinggang dan lain sebagainya. Itu merupakan ketidaknyamanan yang normal ya Bu, yang fisiologis. Jadi untuk keluhan yang dirasakan itu karena apa? Karena semakin besarnya usia kehamilan, usia rahim, dan karena besarnya janin itu menekan kandung kencing sehingga itu mengakibatkan itu mudah buang air kecil. Nah, untuk mengatasinya Ibu pun banyak minum air putihnya di siang hari dan agak mengurangi di malam hari agar tidak mengganggu tidur Ibu. Kemudian untuk istirahat, pastikan Ibu istirahatnya dengan posisi yang nyaman, kemudian bisa menggunakan batang pengganjal, kemudian usahakan dia ke kiri ya Bu ya, agar sirkulasi oksigen dari ibu dan janinnya itu lancar. Kemudian selanjutnya kami saya sampaikan juga untuk tanda bahaya di kehamilan trimester 3 ini. Ada banyak tanda bahaya, salah satunya yaitu sakit kepala yang berat, kemudian pandangan mata kabur, kemudian perdarahan dan kemudian pecah dini. Untuk tanda-tanda seperti itu merupakan tanda bahaya. Jadi ketika ibu mendapati kondisi seperti itu, maka ibu harus segera datang ke fasilitas kesehatan. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu terkait tanda-tanda persalinan. Ibu ini kan sudah 35 minggu. Nanti beberapa minggu lagi di kehamilan 37 minggu sudah masuk usia aterem atau usia melahirkan. Nah, sekarang saya berikan informasi terkait tanda-tanda persalinan. Salah satunya yaitu muncul kontraksi, mules-mules kencang di perut yang intensitasnya semakin lama itu semakin sering dan semakin kuat. Nanti kontraksinya menjalar ke belakang sampai ke punggung. Kemudian apabila digunakan aktivitas di berjalan itu semakin bertambah. Kemudian juga keluar lendir dari jalan lahir atau cairan-cairan dari jalan lahir seperti ketuban. Nah, untuk air ketuban itu bagaimana cirinya? Yaitu ibu seperti pipis, air ketuban itu seperti pipis tapi ibu tidak terasa buang air kecil, tidak terasa seperti pipis dan berbau amis. Itu merupakan tanda-tanda persalinan ya Bu ya. Nanti ketika mendapati tanda-tanda seperti itu, ibu silakan datang ke fasilitas kesehatan atau pelayanan kesehatan di bidan atau di puskesmas atau di tempat lain. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan perencanaan persalinan. Ini sudah masuk 35 minggu, jadi perlu saya ingatkan kembali untuk mempersiapkan persiapan yang saya sebutkan seperti transportasi, penolong, persiapan ibu dan bayi, kemudian tabungan ibu bersalin, seperti itu akan disiapkan ya Bu ya. Jadi ketika sewaktu-waktu persalinan semuanya sudah siap. Kemudian selanjutnya yaitu ibu ini kan tidak ada keluhan
selain disebutkan tadi ketidaknyamanan, untuk nutrisinya ibu juga harus tetap melanjutkan makan dengan gizi seimbang, kemudian istirahat yang cukup, kemudian menghindari aktivitas yang berat, dan untuk diteruskan mengkonsumsi vitamin atau suplemen. Kemudian selanjutnya yaitu terkait persiapan nifas. Nanti ibu untuk rencananya kan akan persalinan normal, kemudian untuk pemberian asinya selanjutnya yaitu nanti akan dilakukan IMD. Jadi ibu terkait mitos-mitos seperti membuang air pertama itu jangan dilakukan, justru nanti pemberian asi dimulai sejak bayi itu lahir, seperti itu ya Bu ya. Kemudian tadi saya sudah sampaikan beberapa ya Bu ya informasi. Nah, coba apakah dari yang saya tanyakan tadi ibu sudah paham? Sudah. Kalau sudah, coba saya minta salah satu ibu menyebutkan terkait dengan tanda bahaya pada kehamilan jenis ketiga. Itu contohnya apa saja Bu? Pandangan mata kabur, ya, kemudian perdarahan, ya. Kemudian ketuban pecah dini. Oh iya, baik. Terus ya Bu ya, itu tandanya ibu sudah memahami informasi yang disampaikan tadi. Untuk selanjutnya, untuk jadwal kunjungan ulang, ibu datang 2 minggu lagi ya untuk kunjungan ulangnya. Bagaimana itu, sepakat? Ya, sepakat. Baik Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan Ibu atau suami? Tidak ada. Semua sudah jelas ya Bu ya. Saya doakan semoga ibu dan bayinya tetap dalam kondisi sehat sehingga nanti sampai persalinan ibu dan bayinya selamat. Ya, saya sudah isi di buku KIA-nya ya Bu ya untuk hasil pemeriksaan ini. Saya kembalikan. Terima kasih sudah berkunjung di tempat kami, ibu dan suami. Silakan hati-hati kalau mau pulang, hati-hati jalan, semoga selamat sampai rumah ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan Bu.